Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasihi Ibu Nyai Sinta Nuriyah beserta seluruh keluarga. Ada Mbak Yeni, Mbak Alisa, Mbak Anita, Mbak Inaya. Yang saya hormati Dr. Umar Wahid, Pak Alwi Shihab tadi baru saja meninggalkan kita, pulang. Prof. Nasaruddin Umar, Kiai Haji Hussein Muhammad, ada Pak Lukman Hakim, Saifuddin, Romo Beni, Pendeta Gultom, dan ada Ibu Loli Suheti dari Bawaslu yang nanti akan sangat berperan kalau kita sedang menjalani pemilu. Nah, yang saya hormati, yang saya cintai, para kiai, para nyai, Gus, Ning, yang banyak sekali di sini, para pejuang kemanusiaan, pegiat demokrasi, salam bahagia, salam sehat dan selamat malam. Tadi sudah banyak sekali dibicarakan tentang demokrasi. Saya pertama-tama tentu mau mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada keluarga Gus Dur dan Panitia Haul yang memberi saya kehormatan, amanah menyampaikan pemikiran-pemikiran luhur Gus Dur tentang demokrasi, tepatnya budaya etika demokrasi. Saya ingin mulai dengan apa yang disampaikan Gus Dur sesudah sumpah jabatan 20 Oktober 1999, jadi baru selesai dilantik jadi presiden. Gus Dur itu mengatakan bahwa tugas membangun demokrasi itu bukan tugas ringan, maha berat, itu yang dikatakan Gus Dur. Kalau banyak di sini atau yang mengikuti dari YouTube orang-orang muda yang tidak mengalami apa yang terjadi pada tahun 97-98, memang sulit membayangkan. Apalagi kalau tidak mau belajar dari sejarah. Lalu gampang mengatakan, lah saya tidak tahu karena saya tidak mengalami, begitu. Nah, Bapak Ibu yang mengalami, para kiai yang mengalami, ingat betul tahun 97, 98, 99 itu ekonomi susah betul. Konflik di daerah itu banyak sekali, sampai banyak orang cemas, Indonesia ini akan pecah akhirnya. Itu tahun 98-99. Lalu politik itu masih dibayang-bayangi oleh para politisi Orde Baru yang jenderalnya sudah turun, sudah jatuh, tapi masih mau mendapat posisi, baik yang sipil maupun yang militer. Itu pada saat Gus Dur dilantik menjadi presiden 20 Oktober. Tapi beberapa bulan sebelumnya, bulan April tahun 99, Gus Dur itu menulis, judulnya Menuju Indonesia Baru. Belum pemilu waktu itu, dan tulisan ini titik tolaknya adalah pemilu 1999 bulan Juni. Gus Dur itu mengaku, saya ketika tulisan itu terbit, banyak ditanya orang, kok optimis betul bahwa Indonesia itu akan bisa menghasilkan demokrasi. Jawaban Gus Dur tajam, analisisnya kuat, argumen-argumennya kuat. Gus Dur waktu itu bilang, kalau Juni waktu itu, 1999,
pemilu bisa berjalan jujur dan adil, maka akan menghasilkan pemerintahan yang memilih betul-betul rakyat. Ini pertama kalinya setelah 32 tahun di bawah Orde Baru, pemilu itu betul-betul berjalan secara demokratis. Gus Dur itu presiden pertama sesudah reformasi yang terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di MPR. Itu tahun 99. Kalau kita hitung, sekitar 20 tahun proses demokratisasi itu boleh dibilang berhasil. Bukan hanya dari segi pemilu, banyak hukum-hukum yang berjalan, yang dibuat, yang memberikan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk beragama. Nah, Indonesia itu kalau dilihat dari mata para ahli politik di luar negeri, para ahli teori politik di luar negeri, itu sering mengatakan bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 99 itu seperti mukjizat, against all odds. Artinya apa? Sulit luar biasa, tapi faktanya Indonesia itu mengalami demokratisasi. Nah, mengapa dianggap begitu sulit oleh para pengamat asing dari luar? Tantangan keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia itu termasuk yang paling besar di dunia. Ada 400 suku, ada 700 bahasa, dan ada banyak sekali agama. Penduduk Indonesia itu pendapatan rata-ratanya itu menengah ke bawah waktu itu. Jumlahnya nomor 4 terbanyak di dunia. Terutama sejarahnya kolonialisme ratusan tahun yang kejam dan pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Tapi faktanya apa yang diragukan oleh para ahli-ahli politik luar negeri itu bisa terwujud. Di Indonesia ada demokrasi, banyak kurangnya. Seperti pernah dikatakan Gus Dur, demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Tetapi harapan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, yang memenuhi cita-cita itu ada. Nah, tapi tadi Mbak Inaya sudah bicara, kelompoknya Mbak Yanti rame-rame itu juga sudah memperlihatkan, lah demokrasi ini sekarang cita-citanya itu ada di ufuk yang makin jauh dari kita. Tadi sudah disebut tentang hukum. Kedaulatan hukum itu dibajak sekarang ini. Dulu itu hukum itu idealnya itu kan menjadi tolok ukur sebuah tindakan itu, kebijakan itu adil atau tidak. Nah, saya tidak akan menambah banyak, hanya mau mengatakan di sini untuk situasi sekarang, kita ini terlena, banyak orang terlena selama beberapa tahun. Karena tanda-tanda bahaya bahwa demokrasi kita ini terancam, itu sudah ada sejak tahun 2019. Undang-undang KPK untuk anti korupsi itu direvisi. Tidak independen lagi, mau meriksa orang yang korupsi tapi lembaganya tidak lagi independen gitu. Nah, sekarang apa sih demokrasi yang banyak dibicarakan dan akan makin sering Bapak Ibu dengar? Apa itu demokrasi? Wah, banyak betul teorinya, susah itu. 2500 tahun orang belajar tentang demokrasi. Mungkin lebih, di Indonesia pun demikian. Sebelum ada Indonesia masih Nusantara sudah belajar
tentang bagaimana bermusyawarah. Jadi saya mau ambil saja apa yang Gus Dur ajarkan tentang demokrasi. Ini mengacunya tentu saja ke tradisi pesantren, ke agama Islam. Bagi Gus Dur demokrasi itu adalah sederhana sekali, tapi sangat mendasar. Upaya bersama untuk memperbaiki kehidupan. Ini ada dalam tulisan Gus Dur. Memperbaiki kehidupan, apa yang diperbaiki? Kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Intinya kemaslahatan bersama. Nah, jadi kemaslahatan rakyat ini bukan sekadar istilah para ahli ekonomi, itu adalah efek samping yang menetes. Jadi ada banyak pertarungan kepentingan, kelompok-kelompok itu bertarung, kemudian ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya ini mensejahterakan rakyat. Bahasa kerennya itu trickle down effect. Tentu saja bagi demokrasi tidak demikian, dan itu yang dikatakan oleh Gus Dur. Jadi kalau pemerintah mau menaikkan harga minyak, mau mengatur tenaga kerja, persetujuan siapa yang harus diperoleh? Persetujuan rakyat. Karena pemerintah sampai di sana itu sebetulnya mendapat tugas dari rakyat. Nah, ini yang selalu Gus Dur tekankan. Kedaulatan rakyat. Nah, tapi dengan situasi sekarang yang membuat prihatin, tadi sudah muncul istilahnya apa? Roasting ya, istilahnya dari Mbak Inaya dan macam-macam. Gus Dur itu mengingatkan, jangan salah sangka pada politik. Seakan-akan politik hanya kekotoran perilaku beberapa kelompok yang rebutan kekuasaan. Gus Dur ini melihat politik itu luhur. Kenapa? Karena ada tema perjuangan di dalam politik. Dan politik itu kalau memakai kata-kata Gus Dur adalah kerja panjang yang mulia. Mulia, mengapa? Karena politik melibatkan norma dan pilihan yang berdampak pada hidup rakyat bersama. Jadi politik itu kan sering dikatakan politik itu pengambilan keputusan. Betul, politik adalah pengambilan keputusan. Tapi keputusan itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan antara yang baik dan yang buruk. Antara yang benar, yang betul dan salah. Memilih mana yang paling penting sekarang ini. Nah, tolok ukurnya apa untuk pilihan yang baik dan yang betul itu, bukan yang buruk? Dalam demokrasi yang selalu ditekankan oleh Gus Dur, tolok ukurnya jelas. Kebutuhan rakyat. Kepentingannya. Nah, maka Gus Dur mengatakan, pemimpin yang kehilangan arah dalam menentukan tolok ukur untuk memilih kepentingan-kepentingan mana yang akan diutamakan, bukan lagi pemimpin, tetapi hanya penguasa. Karena apa? Karena tidak punya lagi moralitas politik. Jadi politik tadi itu mulia karena melibatkan pilihan yang baik, yang betul, prioritas-prioritas utama. Jadi politik tidak selalu kotor, perilaku praktik sehari-hari itulah yang kotor. Kata moral ini selalu menunjuk kepada manusia. Artinya moral itu kan mengukur
perilaku kita ini baik atau buruk? Betul atau salah? Tindakan kita ini layak atau tidak layak? Nah, kalau kita bicara tentang moralitas politik, kita bicara tentang yang baik dan buruk yang berdampak bagi urusan orang banyak. Itu politik. Maka bisa muncul pertentangan. Warga negara yang baik di negara yang buruk itu belum tentu orang yang baik. Karena kalau warga negara yang baik, dia harus patuh pada semua aturan hukum. Padahal negaranya buruk. Tapi orang yang baik secara moral, belum tentu warga negara yang baik kalau negaranya buruk. Kenapa? Dia bisa-bisa masuk bui karena mengkritik. Dibilang melawan pemerintah. Ini dilemanya di sini. Nah, Gus Dur, saya punten naruh ini di bawah. Gus Dur itu sudah memperkenalkan, memperjuangkan, membela demokrasi di saat-saat Indonesia masih sangat sulit di masa Orde Baru. Saya mencoba mengenali mengapa Gus Dur begitu membela, memperjuangkan demokrasi. Tentu bukan karena demokrasi itu sendiri. Tapi karena di dalam demokrasi itu mungkin dibangun hukum-hukum yang akan melindungi martabat manusia. Di dalam negara otoriter tidak mungkin, tidak ada penghargaan terhadap martabat manusia. Dan kacamatanya Gus Dur itu selalu keadilan. Yang menarik adalah sebetulnya karena kita bicara budaya, kalau bicara demokrasi orang bicara lembaga. Mahkamah Konstitusi, DPR, pemilu, tapi bagi Gus Dur tidak cukup hanya itu. Bagi Gus Dur, demokrasi itu adalah cara hidup. Tetapi untuk itu dibutuhkan syarat. Dibutuhkan syarat dan syaratnya itu tidak mudah, tapi semua orang bisa. Demokrasi, kalau tadi kita lihat politik itu punya moralitas, kita bisa lihat bahwa demokrasi yang dibela oleh Gus Dur itu adalah bagaimana kita hidup dan memperbaiki kehidupan itu di dalam budaya yang menghargai sesama manusia, menghargai perbedaan, dan tadi Mbak Inayah itu memakai satu kata yang sangat melegakan ketika saya mendengar, karena saya sudah beberapa hari mencoba mencari kata untuk keutamaan. Yang membangkitkan keutamaan. Apa sih keutamaan? Ini bahasanya susah gitu ya, kebajikan, susah kebajikan juga dipahami oleh banyak orang. Nah, kata yang paling tepat itu adalah watak. Watak dengan akhlak yang membuat seseorang itu menjadi kuat, berdaya, teguh, menjalankan apa yang baik dan tepat untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi dalam tradisi etika, apakah itu etika demokrasi, apakah itu etika hidup sehari-hari, yang disebut keutamaan itu adalah mutu dari akhlak, mutu dari watak. Nah, apa yang diperkenalkan oleh Gus Dur? Yang pertama-tama yang selalu banyak diingat oleh
teman-teman aktivis waktu itu adalah keberanian. Gus Dur itu luar biasa berani membela orang yang tertindas, membela orang yang mengalami intimidasi, mengemukakan pendapat, sampai sering membuat banyak orang merasa rikuh begitu ya, karena Gus Dur itu kan berani sekali berpendapat. Itu yang pertama. Toleransi, cinta perdamaian, keadilan, kelapangan dada, kesabaran, kepedulian, keterbukaan, kejujuran. Itu keutamaan-keutamaan mutu watak yang berdampak besar pada kehidupan bersama. Bayangkan kalau pemimpin tidak jujur, ya kita sudah bertemu banyak sekali sekarang ini. Kalau tidak lapang dada, dikritik sedikit, langsung memakai undang-undang untuk memasukkan yang mengkritik itu ke dalam penjara. Nah, jadi budaya demokrasi yang bisa kita teladani dari Gus Dur itu sebetulnya menyangkut watak, menyangkut akhlak dari setiap orang yang dalam hidup sehari-harinya itu pasti berpolitik. Loh, saya nggak suka dengan politik. Mungkin Ibu akan bilang begitu ya, Mbak akan bilang begitu, saya nggak mau ikut. Sekarang saya tanya, ke warung, lihat ada gula, 2 macam gula. Yang satu gulanya agak kuning, yang satu gulanya putih halus, mengkilap, bersih. Harganya tidak jauh berbeda. Bahkan tidak jarang yang putih mengkilap itu lebih murah. Lalu tanya, Mbak ini nanya ya ke warungnya, ini kok beda begini? Iya, yang ini buatan ini dari pabrik tebu di Garut, yang ini dari pabrik tebu di luar negeri. Wah, bagus. Nanti saya seneng kasih tamu saya saja yang supaya nggak malu, kelihatan keren, gulanya putih mengkilap. Dengan kita memilih gula yang berwarna putih mengkilap, lalu cerita ke tetangga, tetangga datang, tetangga memilih yang sama, satu RT memilih yang sama, satu kampung pilih yang sama, satu kota, satu negara pilih yang sama. Siapa yang paling terdampak dengan pilihan kita ini? Ibu beli gula pasir, petani tebu, itu politik. Jadi kita semua perlu peduli. Ini yang Gus Dur ajarkan kepada kita. Tidak boleh kita tidak bersikap acuh tak acuh kepada politik, kata Gus Dur. Karena menyangkut hajat hidup sehari-hari. Nah, semua keutamaan yang tadi saya sebut, yang diteladankan oleh Gus Dur kepada kita, itu sumbernya bisa diruncingkan, dikerucutkan ke satu sumber yang sangat mendalam. Prinsip kemanusiaan. Mengapa mendalam? Karena sumber prinsip kemanusiaan ini bagi Gus Dur adalah Tuhan sebagai Sang Pencipta. Saya mengambil apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa dalam salah satu kelas pemikiran Gus Dur. Kalau tidak salah bulan Februari atau April tahun ini. Memuliakan manusia bagi Gus Dur adalah memuliakan penciptanya. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan perwujudan dari nilai ketuhanan. Itu saya belajar dari Bu Sinta. Nah, jadi kita menghormati, diajak Gus Dur di dalam budaya etika demokrasi, menghormati manusia karena manusia itu adalah
makhluk ciptaan. Nah, kalau kita lihat sekarang, alangkah jauh ini dari watak penguasa sekarang ini, watak para politisi, sibuk semuanya ribut untuk kepentingannya sendiri. Tapi sekali lagi saya mau membawa pesan Gus Dur, jelas-jelas ditulis oleh Gus Dur, hanya gara-gara muak menyaksikan praktek politik yang penuh dusta dan pengingkaran terhadap demokrasi, kita tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Ini tolong diingat. Lalu kepada orang muda, kepada kaum muda, di sini banyak orang muda, di YouTube saya juga menduga banyak ya orang muda, dari jaringan Gus Durian juga banyak orang muda, di Wahid Institute juga banyak orang muda, di tanah air kita banyak orang muda, tidak kenal Gus Dur, tidak pernah bersentuhan, mencium tangan Gus Dur misalnya, tidak pernah bertemu, tapi kita tahu bahwa tidak kenal langsung, tidak pernah berjumpa langsung, tidak berarti tidak bisa belajar. Untuk orang muda, Gus Dur itu mewariskan 4 hal yang sangat penting untuk membangun budaya demokrasi, budaya untuk sangat hati-hati ketika orang membuat putusan-putusan dan pilihan-pilihan. Ini tulisannya khusus untuk kaum muda. Maka kata-katanya adalah 4 hal, 4 unsur yang diharapkan menjadi pegangan kaum muda untuk menempa diri dan sikapnya dalam berbagai keadaan. Yang pertama, keyakinan akan kebenaran. Keyakinan terhadap sesuatu yang benar merupakan awal, titik tolak untuk menentukan sikap selanjutnya. Kata Gus Dur, orang muda dituntut peka untuk mengenali, menangkap realitas yang ada di sekitar kita. Tapi ketika memperhatikan realitas itu, kata Gus Dur, ada yang benar yang harus dibela. Yang benar itu bisa dalam bentuk keyakinan ideologi, bisa dalam bentuk keyakinan agama. Yang kedua, memperhitungkan segala kemungkinan. Apa artinya? Membuat pertimbangan atas segala sesuatu yang mungkin timbul sebagai dampak dari kita bertindak dan kita membuat pilihan-pilihan. Nah, di sini kemudian karena kita menimbang-nimbang, kita mencari tahu dan mendapat pengetahuan. Uraiannya panjang dari Gus Dur, tapi saya singkat. Yang ketiga, ini sangat penting dan ini mengapa Gus Dur begitu menghormati, begitu senang pada seni. Kehalusan rasa dan kehalusan budi dan rasa. Ini yang ketiga yang Gus Dur ingatkan kepada orang muda. Kehalusan budi dan rasa menjadi semacam penentu. Apakah dengan keyakinan yang benar, nomor 1 tadi, dan kemampuan mengembangkan pengetahuan, nomor 2, kita mampu mensejahterakan kehidupan atau sebaliknya. Karena pengetahuan bisa saja justru membuat kita menimbulkan mudarat. Jadi sebetulnya apa yang diajarkan Gus Dur itu 3 hal itu masih ditambah 1, solidaritas sosial. Gus Dur yakin
dengan solidaritas sosial, rasa senasib sepenanggungan, satu masyarakat yang saling tolong-menolong, manusia tidak akan saling perang. Gus Dur tentu paham bahwa etika berdemokrasi itu sulit. Banyak rumitnya. Tapi sebagai budaya dia dibentuk dalam hidup kita sehari-hari. Perjuangan hidup, menghidupkan dan merawat kekayaan demokrasi, mengharuskan Gus Dur untuk mengerti betul kesulitan menerapkan etika berdemokrasi. Praktek politik memerlukan pembentukan koalisi yang seringkali membutuhkan kompromi-kompromi. Namun bagi Gus Dur ini karena pegangannya sangat mendalam terhadap etika, moralitas politik, tidak berarti mengabaikan nilai-nilai yang justru penting untuk menentukan bagaimana demokrasi semestinya dijalankan. Jadi lugasnya ada batas untuk kompromi. Gus Dur, pembela demokrasi, pejuang kemanusiaan yang sejati, membuktikan batas bagi kompromi dengan menunjukkan pilihan-pilihannya yang seringkali kontroversial. Dan yang terakhir adalah tadi Mbak Inayah mengatakanlah gagal begitu ya. Itu sebetulnya kalau kita mengerti betul ada kompromi-kompromi yang bagi Gus Dur tidak bisa dilewati batasnya. Cukup adalah cukup. Itu. Jadi kaum muda kalau mendengar macam-macam membaca, pelajarilah sejarah, pelajari sejarah, mengerti apa yang betul terjadi di negara ini, supaya kemudian kita mengerti dan membandingkan dengan situasi sekarang. Tadi saya duduk di samping Bu Nyai Sinta. Kami ini sejak 98 ya, lari ke sana ke sini, mengadakan berbagai acara, mengajak masyarakat. Ini situasinya sudah berat. Tadi kok terasa dengan Mbak Alisa, dengan Mbak Yeni, kok kita seperti kembali ke masa itu. Jadi orang muda untuk mengerti apa yang terjadi masa itu, baca sejarah, cari sumber. Jangan mengatakan saya tidak mengalami jadi saya tidak tahu. Jangan pernah mengatakan itu. Gus Dur menulis belasan tulisan itu mengenai sejarah, cari tulisannya. Satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah upaya-upaya dan perjuangan Gus Dur untuk menguatkan masyarakat sipil. Jadi yang bukan militer, yang bukan pemerintah. Tradisi hidup pesantren itu sangat kuat. Membangun tradisi masyarakat sipil. Nah, masalahnya kita memang tidak bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi 98 ketika Soeharto dan Orde Baru turun, itu adalah satu-satu hasil karya hanya masyarakat sipil. Tidak, ada beberapa faktor yang akhirnya Soeharto turun, Orde Baru, rezim otoriter berganti dengan yang demokratis. Tapi masyarakat sipil punya peran yang sangat besar karena bersatu. Bersatu semua orang, ribuan berkumpul waktu itu. Puluhan ribu dan di seluruh Indonesia. Sekarang ini masyarakat sipil itu sibuk dengan isu kecintaannya masing-masing. Tergantung, kadang-kadang kan seringnya tergantung isu dari donornya itu apa begitu. Nah ini lalu tidak terkumpul apa yang disebut
efek ambang. Nah, sekarang ini kalau kita lihat juga ada anggota dulunya sibuk aktif sekali. Anggota masyarakat sipil berjuang untuk demokrasi, tapi sudah masuk ke lingkaran elit. Ada yang terbawa polarisasi politik, sampai-sampai pernah termakan isu ya bahwa KPK itu Taliban. Kok percaya gitu loh dibilang KPK itu sarang Taliban. Aneh sekali. Padahal karena mau diganti itu orang-orangnya yang kritis. Atau terbius oleh janji-janji, oleh keberhasilan pembangunan. Terbius. Sehingga sekali lagi saya hanya mau mengatakan dengan rendah hati, kita perlu jujur mengakui, terutama ini orang yang pinter-pinter, yang terdidik, yang pekerjaannya hebat-hebat, itu marilah rendah hati nih kita mengakui bahwa demokrasi sekarang seperti sekarang ini, hukum itu ditelikung, konstitusi dibajak, itu bukan semata-mata karena ulah elit politik, tetapi karena masyarakat sipil sebagian besar juga lengah dan kurang jeli mengamati gejala-gejala yang sebetulnya sudah sejak tahun 2019 itu kelihatan. Jadi mereka yang kritis suaranya selama beberapa tahun terakhir tidak mencapai efek ambang untuk bisa didengar. Kalau tidak malah istilahnya apa waktu itu macam-macam lah untuk memecah belah masyarakat. Jadi cukuplah keluh kesah, capek ya dengerin keluh kesah ya. Jadi tidak usah itu. Pertanyaannya bagaimana seluruh masyarakat kita semua di dalam dan di luar jaringan yang sekarang hadir di sini, dengan segala daya menjaga agar pemilu 2024 dan seluruh prosesnya tidak semakin menggiring demokrasi menjauh dari budaya etika yang diteladankan oleh Gus Dur. Ini saatnya kita mendesak para kontestan, siapapun itu, berani menunjukkan di muka publik di hadapan rakyat, saya ini punya keutamaan tidak, punya watak akhlak manusia utama seperti yang tadi saya sebutkan nilai-nilainya, karena itu yang menjadi dasar kebajikan publik. Itu yang menjadi landasan etika demokrasi. Toleransi, jujur, nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur. Atau cuma mau duduk di kursi penguasa dengan segala cara, KKN, intimidasi, dan sebagainya. Waktu kita tinggal sebentar, perjalanan Gus Dur tidak pernah berkesudahan. Raganya tidak lagi bersama kita, tapi pelita jiwa dan pikiran-pikirannya tidak pernah padam. Meneladan Gus Dur adalah menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan Gus Dur membangun budaya etika berdemokrasi. Berani bicara, jujur, bicara mengatakan yang benar. Toleran, menghargai pluralitas. Saya sudah lama bicara, waktunya sudah habis, banyak sekali kekayaan yang bisa kita gali. Jangan biarkan benih-benih pemikiran yang amat berharga untuk membangun demokrasi itu tenggelam. Mari kita gali, buat kelompok-kelompok, seperti di Gus Durian sudah ada ya, jaringan Gus Durian itu. Perkenankan saya menutup dengan memetik doa yang ditulis Gus Dur dalam salah satu tulisannya di sebuah majalah waktu itu. Semoga kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukannya
sebelum sama sekali terlambat. Semoga Tuhan memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya agar bangsa ini tidak semakin tergelincir menuju jurang tempat kekuasaan bermuslihat dengan topeng demokrasi. Hati-hatilah. Satukan daya agar proses ke depan tidak menjadi tempat kekerasan, intimidasi, merajalela. Ingat pesan Gus Dur, tanpa kekerasan. Banyak terima kasih atas kehadiran, atas kesabaran dan perhatian para hadirin. Sudah malam. Banyak terima kasih kepada Gus Dur Net, Jaringan Gus Durian, Wahid Institute, PBNU Online, yang memungkinkan saya dan banyak sekali orang di sini untuk mengakses tulisan-tulisan Gus Dur. Banyak sekali di situ. Saya mengajak anak-anak muda untuk mempelajari, baca satu persatu, dibahas. Di situ kita mengerti, di situ saya semakin belajar tentang bagaimana Gus Dur menaruh landasan watak keutamaan publik, keutamaan yang punya dampak bagi hidup bersama. Bukan keutamaan ya, yang penting saya baik di keluarga, yang penting saya baik kepada suami, kepada istri. Bukan itu, tidak cukup. Tapi yang punya dampak pada hidup orang banyak. Termasuk tentu saja di sumber-sumber Gus Durnet, Jaringan Gus Durian, situsnya itu, humor-humor Gus Dur. Yang tidak saja membuat kita tertawa, tergelak, tapi membantu kita tetap waras di tengah situasi yang kalut seperti ini, yang mengecilkan hati, yang membuat kita sedih. Baca humor-humornya Gus Dur, bukan hanya untuk tertawa, tapi untuk menemukan bahwa kita penting mentertawakan diri kita sendiri. Kita marah-marah kepada elit politik, tapi kita lihat enggak bahwa oh ya kita ini lengah selama ini. Berarti yang ada bodohnya ya kita juga begitu. Berani mentertawakan diri sendiri dengan belajar dari humor-humor Gus Dur. Bapak Ibu, para hadirin, Bu Sinta dan keluarga, para kiai, Nyai, Gus Ning dan teman-teman yang ada di kanal TV, saya lupa tadi, TV 9, marilah kita menghidupi, mengembangkan, dan merawat etika, budaya, keutamaan hidup bersama yang diajarkan oleh Gus Dur, etika demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.